Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kepemimpinan bersama saya Arif Prima Johan. Pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan chapter ketiga dari buku Leadership Experience yang dikarang oleh Richard Duff. Secara khusus berdiskusi mengenai contingency approach dalam kepemimpinan. Pertama tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa sih maksudnya kontingensi. Nah, baik, kita bisa review ke materi-materi awal kita kuliah di jurusan manajemen. Tepatnya mungkin kalau saya tidak salah di mata kuliah pengantar manajemen ya, ada teori-teori utama yang terkait dengan pengelolaan organisasi dan salah satunya disebutkan kontingensi teori. Saya akan coba review kembali soal teori ini. Kontingensi dapat kita pahami sebagai one things depends on others. Jadi segala sesuatu tergantung atas yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Nah, secara dalam bahasa yang lebih formal mungkin bisa kita menyatakannya seperti ini. Bahwa organisasi itu pada dasarnya antara yang satu dengan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda-beda, menghadapi situasi yang berbeda, sehingga harus diperlakukan dengan cara yang berbeda. Kira-kira makna kontingensi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan segala situasi kemudian menggunakan satu formula atau rumus yang sama. Jadi kita bawa ke dalam konsep kepemimpinan bahwa keefektifan seorang pemimpin tidak hanya tergantung dari satu atau dua variabel saja, tapi ada beberapa variabel yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan si pemimpin tersebut. Nah, ada dua pendekatan yang dijelaskan oleh Duff. Yang pertama ada universalistic approach. Kemarin Anda sudah membahas tentang trait and behavior theory di dalam pemimpin. Saya berikan contoh terkait dengan ini. Misal, anggaplah pemimpin itu akan sukses mencapai kinerja yang baik dan karyawannya atau followernya juga merasa puas jika dia memiliki traits effective communication. Artinya jika pemimpin dapat berkomunikasi dengan baik, maka kinerjanya akan bagus dan karyawannya akan puas. Nah, ini adalah universalistic approach. Artinya kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap kinerja. Kemampuan komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan. Nah, apa yang membedakan contingency approach di sini? Contingency approach berkeyakinan bahwa hubungannya tidak seuniversal itu, bahwa ada faktor-faktor lain yang menentukan. Anggaplah ya, komunikasi yang baik dari seorang pemimpin harus dibarengi dengan kesediaan untuk menerima informasi baru dari bawahan, baru ini dapat mengantarkan ke kinerja yang baik. Meskipun pemimpin memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, tapi tidak ada kesediaan untuk menerima informasi baru dari karyawan, maka kinerja organisasi juga tidak akan baik. Nah, kurang lebih seperti itu penerapan dari contingency approach. Baik, kita coba langsung saja mendiskusikan pendekatan umum atau pendekatan utama dari kontingensi ini. Jadi pertanyaannya, kalau memang benar terdapat faktor-faktor lain selain dari karakteristik dan perilaku si pemimpin untuk menentukan kinerja organisasi atau kinerja tim, lalu faktor-faktor apa saja yang dianggap penting dapat mempengaruhi keefektifan kepemimpinan tersebut. Setidaknya Duff menjelaskan atau mengelompokkan setidaknya ada 3 faktor situasi yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin maupun followers.
Ketiga faktor itu, pertama yaitu leader itu sendiri, yaitu pemimpin itu sendiri. Yang kedua, followers atau pengikut atau bawahannya. Tentu saja bagaimana interaksi antara leader dan follower. Yang ketiga adalah situasi. Nah, jadi ada situasi di sini, baik situasi kerja ataupun situasi permasalahan dan situasi-situasi lainnya yang ikut ambil peran dalam menentukan suksesnya kepemimpinan. Pada teori sebelumnya, fokus utama hanya di pemimpin, hanya di leader. Seperti apa karakteristik leader, seperti apa perilakunya leader. Sementara pada pendekatan ini ada dua fokus lagi yang harus diperhatikan, yaitu ada followers dan ada situasi. Artinya pemimpin tidak bisa serta-merta menerapkan gayanya, menerapkan style tanpa memperhatikan seperti apa orang-orang yang dipimpinnya dan situasi seperti apa yang sedang dia hadapi. Kita ambil contoh. Leader bisa saja punya perilaku yang demokratik, tapi pada saat bersamaan dia sedang memimpin orang-orang yang memiliki komitmen rendah dalam situasi yang mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat. Pertanyaannya, apakah perilaku demokratik leader akan efektif ketika berhadapan dengan situasi seperti ini? Baik, dari sisi leader ada setidaknya 4 dimensi yang harus diperhatikan. Pertama itu traits itu sendiri ya, yaitu karakteristik itu sendiri, karakternya leader. Apakah dia adalah orang yang berenergi, orang yang antusias, apakah dia orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, gaya atau gaya yang dia gunakan, pendekatan yang dia gunakan. Pendekatan kepemimpinan ada, apakah dia menggunakan pendekatan yang cenderung transaksional atau menggunakan pendekatan yang cenderung direktif. Nah, itu style. Yang ketiga, perilaku. Seperti apa pemimpin berperilaku atau orientasi perilaku yang kemudian dikedepankan oleh si pemimpin ini. Yang ketiga tentu posisi. Apakah pemimpin berada pada posisi yang memang dapat mempengaruhi dengan baik atau tidak. Yang kedua, dari sisi followers atau dari sisi pengikut. Nah, jadi di sini pengikut juga perlu diperhatikan agar kepemimpinan tersebut bisa efektif. Juga terdapat 4 dimensi yang harus diperhatikan oleh leader terkait dengan pengikutnya. Pertama, harus diketahui pengikut kita memiliki kebutuhan apa, dia punya needs apa. Kalau di dalam teori klasik ya, teori hierarki kebutuhan dari Maslow itu, pada tingkat mana kebutuhan si follower. Nah, leader harus memahami ini. Yang kedua, tingkat kematangannya, maturity, tingkat kedewasaannya. Apakah si pemimpin sedang memimpin orang-orang dengan tingkat maturitas yang tinggi? Apakah followernya itu berada pada pre-conventional level atau conventional level atau post-conventional level? Ini memimpin individu-individu dengan tingkat kedewasaan yang berbeda juga membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan memimpin orang yang generasi X dengan generasi Y misalnya, atau memimpin orang-orang yang sudah berusia di atas 40-an dengan orang-orang yang berusia awal 20-an. Itu membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan dari follower adalah dia sudah memiliki cukup skill atau tidak, dia sudah memiliki cukup training atau tidak
terkait dengan pekerjaan atau permasalahan yang dia hadapi. Bisa jadi karyawan belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan organisasi. Nah, tentu di sini pemimpin tidak bisa serta-merta menuntut kinerja yang tinggi tanpa membekali para karyawannya dengan skill yang dibutuhkan. Nah, yang keempat yang juga tidak kalah penting adalah kohesi. Kohesi itu adalah kekompakan. Baik itu kekompakan antar pemimpin dengan karyawannya, dalam hubungan yang baik, dan juga kekompakan antar karyawan. Nah, ini juga sangat penting. Tentu ada, kalau di dalam organisasi ya, organisasi mahasiswa bisa jadi ada sesama anggota memiliki hubungan yang tidak bagus. Sesama anggota mungkin ada perasaan saling cemburu, atau yang positifnya ada saling berkompetisi. Kalau berlebihan bisa jadi hyper competition sehingga membuat kondisi yang tadinya produktif menjadi destruktif. Nah, tingkat kohesi ini juga perlu diperhatikan oleh pemimpin. Faktor ketiga yang juga perlu diperhatikan oleh pemimpin agar kepemimpinannya efektif adalah situasi. Nah, jadi ada leader, kemudian follower, yang ketiga situasi. Situasi dapat kita pahami dengan sebagai sesuatu kondisi yang sedang dihadapi oleh pemimpin dan bawahannya, atau kondisi yang sedang dihadapi oleh organisasi atau timnya. Nah, sama ada terdapat 4 dimensi utama yang juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah karakteristik dari tugasnya atau karakteristik dari masalah, karakteristik dari pekerjaan. Nah, tidak dipungkiri pekerjaan-pekerjaan yang berbeda menuntut pendekatan kepemimpinan dan cara kerja yang berbeda. Yang kedua, struktur, termasuk di sini apakah struktur organisasi ataupun struktur tugas itu sendiri. Ada tugas yang sudah terstruktur, artinya untuk melaksanakan pekerjaan ini memang jelas tahapan-tahapannya, tapi ada banyak juga pekerjaan di luar sana yang mana situasinya uncertainty, tidak ada panduan manual di mana bagaimana pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Nah, yang ketiga, sistem. Organisasi sedang berada pada sistem yang seperti apa? Sistem masuk di sana prosedur di dalam organisasi, termasuk juga budaya di dalam organisasi. Seperti apa lingkungan-lingkungan ini, atau seperti apa lingkungan-lingkungan yang sedang dihadapi oleh organisasi. Yang terakhir, lingkungan bisnis secara umum atau lingkungan kerja secara umum. Nah, ketiga faktor inilah yang kemudian harus dipertimbangkan secara bersama-sama sehingga pemimpin bisa memutuskan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang paling optimal agar bisa membawa organisasi pada kinerja yang lebih baik. Jadi contingency approach secara umum berbicara tentang bagaimana pemimpin bisa beradaptasi, mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi followers dan juga kondisi situasi yang sedang dihadapi. Jadi tidak serta-merta pemimpin menggunakan satu gaya yang sama. Kalau memang situasinya sama bisa jadi efektif.